untuk ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tapi kok celakanya Yesus tidak mengenal mereka? Berarti ada Yesus palsu yang datang kepada mereka, membantu mereka mengusir setan, bernubuat kepada dan bermujizat pakai nama Yesus. Itu. Karena Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi Yesus siapa yang datang membantu mereka ngobatin orang? Nah, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi gimana dong? Ada penyesat datang memakai nama Yesus. Gimana dong? Apalagi di dalam Matius 12 nomor 26, Lukas 11 nomor 18, di situ diceritakan bahwa iblis bisa mengusir iblis. Gimana dong? Bang Juma, favoritku, Bang Yosef. Iya. Gimana Bang? Ya, shalom. Bang Suma, Siap. andaikan boleh belajar dari Anda, kita lari topik sedikit tentang 2 ayat Quran, boleh? Ini dari sekte mana? Kristen Protestan, Bang. Ini kita sedang membahas ayat yang tadi itu. Cuma coba ditanyain bagaimana itu yang memanggil-manggil Tuhan itu tidak akan selamat itu. Iya. Menarik Sepertinya saya tidak punya kemampuan di ayat tadi, tapi saya bertanya tentang Quran dikit. Nanti ini kan sudah ada tema ini. Ayat kalian itu ayat kalian loh. Itu ayat kalian. Kalau yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk neraka. Itu ayatnya. Iya, itu versimu Yahudi ya. Bentar. Coba baca ulang. Saya yang nggak pernah baca itu aja paham maksudnya secara tekstual. Oke, iya tekstualnya benar. Ada orang yang Terima kasih. Oke ya, atas nama Yesus yang memanggil Tuhan, ternyata Yesus bilang nyala, ya kan? Itu benar. Makanya Anda benar. Bagaimana literasi saya tentang 1-2 ayat Quran? Bisakah Bang Juma mempunyai kemampuan untuk menjelaskan? Gitu. Berarti loh. Yesus bukan Tuhan ya? Oke, dalam makna. Perhatikan At-Taubah ayat 91 ya, Bang Juma ya. Itu kodu mereka menjadikan dia nggak mau jelasin, dia nggak mau menginjil kepada kita dia. Bukan, artinya Tuhan itu dijadikan dalam At-Taubah ayat 31. Jadi Tuhan itu adalah gelar ilah atau Rab, ya, ilahi ya Rabbi. Jadi ilah atau Rab itu merujuk kepada Tuhan. Kalau Allah adalah nama yang eksklusif untuk sang Tuhan dalam paham tauhid. Perhatikan itu. Jadi dalam tauhid kita mencari Tuhan, dapat Allah. Kita mencari Allah, dialah Tuhan. Muncullah la ilaha illallah. Perhatikan itu. Dalam Kristen, makna Tuhan sesuai dengan At-Taubah 31, jangankan manusia. Sebentar, jangankan manusia. Hawa nafsu pun bisa jadi Tuhan. Enggak, Rob tidak bisa diartikan ilah, itu enggak nyambung. Hanya perlu dibaca dalam teks aslinya Yunani. Itu apa? Theos apa Kurios? Nggak bisa itu. Makanya kamu harus mengerti dulu makna dari original teks Quran. Jangan asal-asal kau tafsir sementara Bibelmu sendiri kau nggak paham. Bibel yang bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Gimana mau paham dengan bahasa Arab? Jangan dikancing lah Bang Juma. Kita belajar sama-sama. Makanya saya belajar. Jangan di-mute host ya. Perhatikan. Tahun sebelum tahun 65, Depak itu diresmikan tahun 65. Mari kita lihat Quran terjemahan sebelum tahun 65, di mana kata Tuhan belum dipakai ya. Di situ Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, sesembahan semesta alam. Belum ada kata Tuhan loh. Nanti tahun 65, maka kata Tuhan diindonesiakan. Baru terjemahan itu Quran bukan sih, Aki? Nah, bukan. Itu terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran.
Salah besar Bang Cuma. Perhatikan, terjemahan ialah, perhatikan itu. Arti terjemahan ialah, coba Bang Cuma terjemahkan saya. Arti terjemahan ialah, ayo. Arti terjemahan ialah, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. astagfirullah. Oke Bang Cuma perhatikan. Terjemahan adalah, Menarik ini, menarik. Kenapa bisa begitu, Akhi? Karena terjemahan itu bahasa manusia. Sementara Al-Quran itu bahasa Tuhan. Antara bahasa Tuhan dan bahasa manusia itu enggak sama. Kalamullah dengan perkataan manusia itu beda. Jadi Al-Quran original teks itu adalah kalimat dari langit. Ya, sedangkan yang di bumi itu terjemah upaya manusia untuk mengerti kalimat-kalimat Tuhan. Maka mereka menerjemahkan. Berarti ada beberapa kalimat yang tidak memiliki arti yang mencakup ya. Ya, betul, betul. Jadi terjemahan itu boleh direvisi, boleh dikoreksi terjemahan, tapi kalimat Tuhan tidak boleh direvisi, tidak boleh dikoreksi. Terjemahan itu bisa direvisi. Makanya kitabnya orang Kristen ini bukan firman Tuhan, bisa dikoreksi, bisa direvisi kapan saja. Bang Yosef sama Bang Cuma, terjemahan ialah, coba Anda jelaskan ke saya. Terjemahan itu bahasa manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Kurang tepat Bang Cuma, dengarkan saya. Terjemahan ialah makna ayat Quran yang dialihkan ke bahasa lain agar pembaca mengerti artinya. Iya betul. Ya mengalihkan siapa? Ya mengalihkan siapa? Ya mengalihkan siapa? Bahasa lain, bukan bahasa asli. Ya mengalihkan siapa? Bentar Bang Cuma, tanpa yang terjemahan mengalihkan siapa? Kutanya dulu. Yang mengalihkan siapa? Sebentar, belum selesai. Tanpa terjemahan bagaimana Bang Juma bisa memahami ayat Quran? Saya tanya. Al-Quranul Karim dipahami dengan beberapa disiplin ilmu yang saling mencakupi satu sama yang lain. Ya. Oke? Terjemahan itu adalah salah satu disiplin ilmu dari beberapa disiplin ilmu yang harus dikuasai seseorang untuk mengerti makna Al-Quran. Bukan cuma terjemahan tok. Saya tanya. Bukan hanya terjemahan tok. Karena kalau hanya terjemahan tok, manusia akan memiliki makna terhadap ayat suci Al-Quran berdasarkan rasa bahasanya sendiri. Orang Bugis ketika berbicara, orang Sulawesi ketika berbicara mengenai kereta adalah kendaraan yang panjang menggunakan rel. Orang Medan kalau kereta adalah motor roda 2. Beda. Makanya terjemahan itu tidak bisa dipakai satu-satunya alat untuk mengetahui firman Tuhan. Butuh disiplin ilmu yang lain. Nahwu sharaf, balaga, i'rab, asbabul nuzul dan seterusnya. Itu Bung. Udah Bung, sebentar Bang Cuma. Dalam hal ini seolah-olah Anda mengatakan, jangan saya tuduh ya, saya tanya, Bang Cuma dengan 17 nama yang ada di Kemenak ya, yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dengan legalisasi mereka profesor doktor, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, mana yang lebih pantas? Kenapa diturunkan? Kok turun? Lagi seru tuh. Iya. Ilmu itu. Supaya yang lain dapat ilmu juga. Yang menarik ini tadi Al-Quran bukan terjemahan. Itu coba gimana, Akhi? Iya. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami Al-Quran. Upaya untuk memahami Al-Quran. Maka terjemahan bisa mengalami pergeseran makna tergantung daripada rasa bahasa setempat. Ini host ya, host. Kalian itu selalu parah kalau lawan saya. Ini kesempatan Bang Juma nih. Jangan nyerocos, bukan saya yang nurunin tapi moderator. Waduh, karena Anda tidak tertib. Coba dengarkan kalau sama saya sulit. Ini Bang Juma nih kesempatan. Saya dengarkan dulu, saya hostnya. Siap, silakan. Dengarkan dulu. Iya, Anda harus tertib kalau mau berdiskusi. Makanya bukan hostnya yang menurunin tapi moderator tadi. Silakan. Oke, iya saya tahu. Iya, saya naikin lagi. Iya. Siap. Ini saatnya kalian mendengar Bang Juma. Saya juga Bang Juma tidak membantah ya.
Tetapi terjemahan itu adalah usaha ya, usaha dari Iya. orang-orang di Kemenak untuk bagaimana kita Ngapain memang. didengar si Jiwa goblok itu? Oke, jadi Oh, Jiwa goblok itu. Kejang. Saturin dulu satu. Kudusnya Waduh. ditahan, roh kudusnya. Yang pribadi. sebentar, Bang Yosef sama Bang Juma, boleh kita lari ke ayat Quran yang saya maksud? Saya lihat kapasitas Anda menjelaskan ayat Quran. Ayo silakan. Oke, Abang Silakan. Juma membuka surat Maryam ayat 17. Saya kasih Iya. atau saya tampilkan di sini ya, boleh ya? Boleh. Tampilkan dan bacakan teks asli, jadi bisa diterjemahkan dengan baik nantinya. Iya. Ya sebentar ya, saya tampilkan ya Bang Juma. Iya. Kita belajar sama-sama. Iya, silakan. Pencam ya. Namanya ngajarin kucing meong nih. Terserah. Mari kita lihat karena setiap orang punya telinga untuk mendengar Bang Juma ya. Perhatikan literal dari ayat Quran karena saya bukan Islam yang bukan nggak bisa membaca dalam bahasa Arab, saya terjemahkan ya. Iya. Kita baca dulu yang aslinya. Oke, saya baca, saya usaha. Coba ya, kalau jangan ngomong ketawa. itu pelan-pelan. Mas, kalau ngomong Jangan itu ketawa, pelan-pelan. ya. Biar Ya, bisa jangan. dipahami. Waduh. Ya, siap. Besarin Oke, host, besarin host. kalau ketawa berarti kalian tahu ya, jangan ya. Fataqudat min dunihim hijaban. Maka Maryam mengasingkan diri dari mereka dengan takbir. Fa arsalna ilaiha ruhana. Ya. Lalu kami mengutus kepadanya ruh kami. Betul, ruhana itu merujuk kepada ruh kami, bukan ruh Jibril itu. Kemudian Kemenak menambahkan Mengutus sudah itu. sebentar. Ruhana, frasa ruh itu roh sesuatu yang memberi kehidupan. Nah, itu merujuk pada domir mustahil atau milik Allah. Artinya Allah menisbatkan kepada dirinya sebagai bentuk penghormatan atau tasrif. Jadi ruhana itu Waduh, domir tasrif apa ini belepotan ini? Ruhana itu idofah. Hei. kan giliran saya. Jadi Makanya salah itu. Astagfirullah. Ruhana itu bukan Jibril, tapi ruh Allah, ruh kami. Benar Bang Juma? Iya. Ruh kami Ya, betul. oke. Terus masalahnya? Kemudian ruh itu menjelma sebagai manusia, ya. Menjadi, perhatikan, sebagai manusia. Jadi kemudian ruh itu berkata dalam ayat 19-nya, aku datang untuk Tidak ada kata menjelma. Sebentar, baca dulu, tinggal dikit. Aku datang untuk memberi engkau anak yang suci. Perhatikan, ruh kami, ruh Allah yang memberitahu bahwa kami, jadi yang diberi itu Isa. Jadi Isa itu anak Allah, ruh kami, bukan Jibril. Silakan Bang Juma. Mengutus itu kan ada mengutus tadi itu. Waduh. Iya, ruhana, ruh kami. Giliran Mbak Juma, diam. Yang lain. Oke. Jadi ketika kemudian dikatakan fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Jadi ketika berbicara mengenai ruh, dan ruh di sini merujuk kepada apa yang kemudian diperintahkan kepada Maria atau Maryam, maka Allah memerintahkan ruhnya. Siapa ruhnya di situ? Siapa ruhnya Allah di situ? Jibril. Malaikat Jibril. Makanya dikatakan bahwasanya yang menyampaikan wahyu kepada Maryam itu malaikat Jibril. Jadi yang datang kepada Maryam adalah malaikat Jibril, ruh kami. Kami merujuk kepada Allah. Bang Juma, ruhana itu melekat pada Allah, bukan pada Jibril. Kalau kepada Jibril maka Bahlulnya minta ampun. Saya mengutus apologet kami ke Kalimantan untuk memberikan komunikasi, kemudian edukasi tentang kristologi dasar. Kami mengutus apologet kami. Apakah apologet kata kami di situ saya yang pergi? Oke, sebentar ya. Atau bagian daripada kuasa saya? Sebagai pemimpin saya mengutus apologet saya mengatakan kami mengutus apologet kami. Apakah berarti kami di sana adalah saya sendiri yang ke sana?
Hah? Makanya kau jangan memahami Al-Quran hanya dengan satu sudut pandang terjemah saja. Sekarang kita lihat nih. Ini contoh nih. Di dalam kitab Kejadian, Ahi Billy, kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia. Nase Adam, Betselmenu kita. Kami. Bang Juma, ruhana Kami di situ. Apakah menunjukkan bahwasanya Tuhan itu banyak? Bang Juma. Wasit, dia nggak bisa diatur nggak wasit? Itu baca sampai terakhir di situ. Pada lari semua kalian itu. Baca sampai terakhir. Waduh. Malaikat itu tidak disebut Ini masih dipertahankan nggak orang kayak gini Bang Juma? Aduh. Udah, dipahami dulu. Perhatikan Dipahami Bang dulu. Juma. Saudaraku. Saya kasih kamu, kalau saya menjelaskan mengenai Al-Quran terlalu berat. Saya minta Anda baca, bisa Anda baca Kejadian 6? Bisa Anda bacakan kepada saya Kejadian 6? Halo? Oke, sebentar. Al-Anbiya 91. Tunggu, jangan di situ dulu. Ketinggian. Saya minta Anda baca Kejadian 6 nomor 3 dulu. Masa ruhana kok keji gimana ini? Saya minta Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Ruhana itu ruhani. Bisa dia Bang Juma? Sedikit lagi. Bukan Saya jelaskan samamu. Kalau dikatakan menurut kami, di situ melibatkan kemudian malaikat Jibril, lantas Anda mengatakan Jibril itu adalah Tuhan itu sendiri. Coba kau baca Kejadian 6 nomor 7. Nomor 3. Ini jangan samakan dengan itu. Ayat Quran ruhana. Tunggu. Kejadian 6 nomor 3 berbicara, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apakah manusia itu adalah Tuhan karena dia adalah rohnya Tuhan? Jangan bandingkan. Itu sudah jelas-jelas dikatakan rohku loh. Dikatakan rohku di situ. Rohku bukan lagi roh kami, tapi rohku. Kan bandingkan Quran. Udah nggak bisa. Dia turunkan. Dia Anda di bawah, nggak bisa. Kamu nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kamu nggak bisa memahami Al-Quran. Sedangkan bahasa Indonesia saja, kitab Kejadian 6:3 dalam Bible yang kau gunakan itu, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Siapa yang tinggal di dalam diri manusia? Kan Kristen itu, dalam agama Kristen, Tuhan mereka adalah roh. Siapa yang tinggal di dalam diri manusia berdasarkan Kejadian 6? Nomor 3 dalam perspektif Kristen? Ya Tuhan. Bukan roh Tuhan lagi. Tuhan. Iya kan mereka menyembah roh. Berarti ketika Tuhan yang adalah roh berdiam dalam diri manusia, maka manusia itu Tuhan atau bukan? Bukan lah. Ya Tuhan. Enggak, perspektif mereka. Oh iya. Tuhan. Yohanes 4 nomor 21. Itu. Dia katakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Maka sembahlah dia dalam roh. Maka ketika dikatakan Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Apa ini maksudnya? Tuhan yang adalah roh berada dalam diri manusia. Manusia yang mana? Ya semua manusia. Berarti semua manusia adalah Tuhan. Iya. Lalu memaknai ruhana. Roh kami itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke, berarti rohku itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau begitu manusia semuanya adalah Tuhan. Padahal ruhana itu merujuk kepada oknum yang dilibatkan oleh pencipta langit dan bumi
pada saat kemudian mengutus utusannya. Jadi Allah itu maha bijaksana. Ketika dia menyebut kata kami, itu proses dia sedang melibatkan makhluknya yang lain, utusannya, pesuruh-pesuruhnya. Maka dia mengatakan kami. Tapi ketika kemudian dia memproklamirkan untuk diibadahi, disembah, dia tidak pernah menggunakan kata kami. Dia selalu mengatakan kata aku. Tiada Tuhan selain kami, itu nggak ada di Al-Quran. Sembahlah kami, itu nggak ada di Al-Quran. Selamanya kata kami itu digunakan oleh Al-Quran ketika Allah melibatkan makhluknya. Tapi orang terjemah yang hanya mengetahui kata kami, dia memaknai kemudian bahasa Quran dengan bahasa Indonesia. Ya nggak bisa dong. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia? Bukan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka untuk memahami isinya harus menggunakan rasa bahasa Arab, bukan rasa bahasa Indonesia. Makanya saya katakan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti isi daripada firman Tuhan. Bagaimana manusia bisa mengerti kemudian firman Tuhan? Ya harus diartikan satu-satu. Siapa yang mengartikan? Orang yang paham bahasa Arab. Nah, apakah kemudian setelah diartikan satu-satu, maka firman Tuhan itu adalah yang datang dalam bahasa Indonesia? Bukan. Itu hanya upaya manusia untuk mendekati makna daripada firman Tuhannya. Nah, makanya orang Kristen kalau ditanya, wahai orang Kristen, ya paman, apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Enggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi oleh manusia? Tidak bisa. Lalu kenapa kitabmu selalu direvisi? Kembali kepada mereka, mau jilat ludah sendiri atau meludah ke atas jatuhnya ke mulut sendiri. Katamu firman Tuhan tidak bisa direvisi. Faktanya kitabmu selalu direvisi. Berarti terjemahan itu bukan firman Tuhan. Sederhana bukan? Pernah nggak Al-Quran terjemahannya direvisi? Pernah. Pernah dikoreksi? Pernah. Kenapa bisa? Karena terjemahannya adalah perkataan-perkataan manusia yang kemudian digunakan untuk mendekati makna daripada firman Tuhan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau orang Kristen mengatakan firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, itu sama dengan mereka mengatakan bahwa Bible yang ada di Indonesia itu bukan firman Tuhan, karena selalu direvisi dan dikoreksi oleh manusia. Selamat. Satu lagi nih aku tambahin. Ya, dalam Keluaran 30 itu, Bezalel itu dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Musa, lihatlah, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Aku telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Apakah Bezalel itu Tuhan? Mampus. Ini juga ada juga di dalam ini di Yohanes 3 nomor 34 dikatakan begini. Sebab siapapun yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah itu, jadi perspektif Islam, Yahudi dan Kristen ketika ada kalimat roh Allah atau roh kudus, itu bukanlah itu bagian dari Tuhan. Bukan, tapi itu adalah ciptaan, salah satu entitas ciptaan Tuhan gitu. Yang disandarkan kepada Tuhan. Makanya makanya mereka kalau ditanya angin Allah bukan? Bukan. Malaikat Allah bukan? Bukan. Bukan. Roh Allah katanya. Aduh. Begitu logika sederhana. Padahal jelas sekali bahwa Roh Elohim, Ruah Elohim itu bukanlah Tuhan. Tertera di dalam kitab Ayub 23 kalau nggak salah itu. Selama napasku berada dan Ruah Elohim berada di rongga hidungku, itu artinya kalau Ruah Elohim itu mereka artikan Tuhan, berarti Tuhan mereka ada dalam hidung mereka. Bahaya saudara-saudara. Ayub berapa itu Ahi? 27 nomor 3 atau apa ya? 23 nomor 7 kah? Ada yang ingat teman-teman? Ya 27 nomor 3.
Nah, itu ruah Elohim itu keluar masuk di lubang hidung Nabi Ayub. Apakah kemudian Tuhan keluar masuk di lubang hidung? Parah. Padahal dalam Kejadian 1 itu ruah Elohim tulisannya sama dengan yang di Ayub itu. Ruah Elohim juga keluar masuk berada di lubang hidung. Wah, tapi kalau ditanya berarti Tuhanmu ada dalam lubang hidung gitu. Nggak mau terima lah. Katanya Tuhanmu ruah Elohim itu Tuhan. Makanya kau mengatakan Tuhan kami 3. Karena pada saat penciptaan ada berupa roh melayang-layang di atas permukaan air. Waduh, yang melayang itu angin, udara, bukan Tuhan. Terus yang Kejadian 1:26 itu gimana itu, akhi? Mereka memaknai Tuhan itu di situ ada 3 dan menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Bagaimana akhi memaknai itu? Kejadian 1 nomor 26. Ahi Billy masih monitor? Yang Willy, yang segambar itu yang serupa. Iya. Dia kan memaknai bahwa Yesus itu, manusia itu segambar dengan Tuhan. Artinya mereka harus terima bahwa ya Tuhannya mereka punya anus. Ya gimana akhi? Tadi ada telepon dari adekku. Kejadian 1:26 akhi. Ya mereka selalu salah tafsirkan. Ya, Naseh Adam Betselmenu Kitmotenu. Nah kita lihat dia memakai kata Naseh bukan bara. Jadi kami di situ berbicara soal siapa? Berbicara soal Tuhan dengan para malaikatnya. Para keren. Iya, Keren. dengan para malaikatnya. Sama tadi pertanyaannya. Ya lanjut. Nanti dia di ayat 27-nya baru dia bilang, coba aku baca ya. Nah, jadi pada saat perencanaannya dia mengkonsultasikannya, membicarakannya dengan para hamba-hambanya itu para malaikat ya. Masya Dan Allah. nanti ayat 27-nya dia tidak memakai kata naase lagi. Tapi memakai kata bara. Kenapa? Dia menciptakannya sendiri, guys. Kita lihat ya. Ayat 26 marilah kita membuat manusia seperti image kita dan seperti kemiripan dengan kita. They shall rule over the fish, mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara dan binatang. Nah ayat 7 baru dia tulis begini dalam bahasa Ibrani 27 Paileber Paivarek Otam Elohim Payomer Lachem Elohim bara oto ya, dia ada kata bara oto. Jadi menciptakannya sendiri tapi merencanakannya dia mengkonsultasikannya dengan para malaikat. Tapi begitu menciptakan manusia makanya sendiri. Makanya berbeda dalam bahasa Inggris. Create artinya create dalam bahasa Inggris menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baru kalau make itu menciptakan atau membuat sesuatu dari bahan yang sudah ada. Form juga. Jadi ada 3 kata bahasa Inggris yang memiliki arti yang berbeda. Tapi kalau create itu dari yang tidak ada. Makanya untuk penciptaan manusia ini ketika merencanakan dengan para malaikat, dia memakai kata naase Adam. Marilah kita membuat manusia. Ya, pakai kata make dalam bahasa Inggrisnya. Tapi begitu ayat 27 dia nggak pakai make lagi. So God created man, maka Tuhan menciptakan Elohim bara oto. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan image-nya dia. Sama, akhi, di Al-Quran juga Allah juga konsultasi dengan berkomunikasi dengan malaikat-malaikatnya. Wa isqala rabbuka lil malaikati. Tapi ketika proses penciptaan dia mengatakan ini sesungguhnya aku, tidak mengatakan lagi kita atau kami. Nah, betul. Sama di dalam ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun
Nah, kenapa kemudian dikatakan kami di situ? Karena Allah mengutus ruhnya turun kemudian ke bumi, mengutus nabi-nabinya untuk menjadi rasul. Maka Allah menggunakan kata kami. Kami tidak mengutus seorang rasul pun. Rasul ini ketika ditetapkan, yang datang kepadanya adalah namus, hukum, pembawa hukum, yang kami sebut dengan Roh Kudus. Roh HaQodes ini. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan. Nah, kenapa menggunakan kata kami? Karena yang datang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat. Malaikat yang datang kepada para nabi. Maka Tuhan dengan kebijaksanaannya mengatakan kata kami. Tapi ketika kemudian berbicara mengenai hakikatnya, dia tidak pernah mengatakan kami. Makanya Al-Quran mengatakan, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak mengatakan la ilaha illa nahnu. Tidak ada Tuhan selain kami. Itu enggak ada. Tapi ana, aku. Fa'abudani, wa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Tidak mengatakan tiada Tuhan selain kami dan sembahlah kami. Itu enggak ada. Tapi sembahlah aku karena tiada Tuhan selain aku. Jadi kata kami di situ ketika Tuhan melibatkan makhluknya. Sama di Kejadian 1 nomor 26. Cuman orang Kristen salah pahami gitu. Oke, mantap ya. Ini aku sedikit mengedukasi ya. Coba dibesarkan, host. Ya. Lanjut Ahi. Coba dibesarkan, host. Dibesarkan tunggal sendiri. Ya, nah ini betul. Ini mantap ini. Besar lagi Ahi. Ya. Oke. Ini Naase Adam. Nih, marilah kita membuat Naase. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya let us make ya, bukan create, make. Nah, ini ayat ini 26 ya, Naase. Jadi marilah kita membuat, bukan mencipta. Jadi bahasa Inggrisnya itu juga berbeda. Dan bahasa Ibrani juga berbeda. Naase ayat 27-nya kan Naase Adam ya, marilah kita membuat manusia secitra dan segambar kita. Nah, terus habis itu 27-nya kita lihat ada kata Elohim. Bara oto. Bara. Nih, bara itu bahasa kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya jadi create. Tadi make, sekarang create. Nah, beda ya, guys. Create itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada nih. Jadi beda. Nah, Targum Yonatan menjelaskan bahwa kalimat dan Tuhan berkata kepada ministering angel, kepada malaikat yang melayani Tuhan. Jadi jelas ya bahwa di dalam Targum Yonatan mengatakan dan Tuhan berkata kepada para malaikatnya, being created, yang diciptakan pada hari kedua dari penciptaan. Jadi malaikat lebih dulu diciptakan daripada manusia. Untuk kenapa? Apakah Tuhan perlu penasihat? Tuhan nggak perlu penasihat. Tuhan mengajarkan adab kepada kita supaya kita bisa berkonsultasi dengan sesama manusia untuk menentukan sesuatu. Tapi proses penciptaannya dia tetap sendiri menciptakan. Begitu, akhir. Masya Allah, sama persis Al-Quran. Begitu juga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wow. Keren. Tapi yang disalahartikan lagi, Ahi, dia menganggap bahwa di situ ada banyak Tuhan. Dan juga diartikan bahwa Tuhan itu menciptakan Adam sama seperti wujudnya Tuhan. Iya, itu karena kata selem dan demut yang mereka salah artikan. Nah, Adam selem menu hitmoten. Iya, kalau jadi untuk kata fisik itu memakai kata to'ar. Jadi harusnya Naase Adam to'ar. Itu fisik. Kita ketahui dalam Kejadian 29 bahwa dikatakan Joseph vivet to'ar, Yusuf ganteng perawakannya, begitu. Tapi kalau Tuhan tidak berlaku kata to'ar itu fisik, karena selem dan demut artinya ialah
perception intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Gitu. Lanjut. Artinya yang dimaksud di sini adalah bias daripada hakikat ketuhanan itu berbias kepada makhluknya berupa Betul. manusia, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa mencipta, berkarya, Betul, bisa betul. marah, bisa penyayang, bisa pengasih dan seterusnya. Cuman skala kecil karena manusia bukanlah Tuhan, makanya tidak disebut maha. Maha itu hanya ada pada diri Tuhan. Makanya manusia bisa berkarya, bisa Betul, mencipta. Cuma kita bedanya kita menciptakan dari bahan yang sudah ada ya. Yang sudah ada gitu. Itu yang dimaksud. Bukan berarti Tuhan setara segambar dalam bentuk wujud. Kalau setara dengan bentuk wujud bahaya itu. Makanya kami sering menagih. Makanya mereka sudah rubah itu dalam Alkitab yang barunya Mereka juga yang bilang citra. Muhammad itu Allah yang perkasa cuma. Ada video kau bilang itu. Sekarang kalau saya Muhammad itu kembali Allah yang sekarang kalau saya kembali kepada Akhi Billy terkait Yesaya 9 nomor 6, Akhi, orang-orang memanggilnya, Tuhan yang perkasa, Gimana kau Tuhan itu? seterusnya. Itu merujuk kepada siapa, Akhi? Manusia atau bukan? Yesaya 9 nomor 6. ada video kau yang bilang Muhammad itu Iya, Allah yang dengarkan dulu. perkasa. Dengarkan dulu. Gimana? Yesaya 9 nomor 6 itu merujuk kepada manusia atau merujuk kepada Elohim? Kepada Elohim, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Itu semua El Gibor, Afiat, ya. Shalom itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan, Akhi, bukan. Maksud saya, Akhi, pada hari ini telah lahir bagimu. Sorry. Seorang putra. Bukan. Ya, seorang putra telah lahir bagimu. Itu putra yang dimaksud sini manusia atau bukan? Oh, Hizkia itu manusia. Manusia bukan? Manusia, benar. Nah, beliau disebut dengan sebutan apa oleh orang-orang sekelilingnya? Digelari apa dia di situ? Shalom. Sar Shalom. Nah, itu berarti mereka ingin mendudukkan gelar-gelar itu kepada Yesus. Maka saya katakan bantahan saya pada saat itu bukan Yesus, itu Hizkia. Dan kalau Anda memaksakan itu untuk Yesus, maka saya katakan itu lebih pantas ditujukan kepada Nabi Muhammad daripada ke Yesus. Tapi itu bukan Yesus, itu adalah Raja Hizkia. Nah, itu seperti itu, Akhi. Mereka salah artikan. Mereka salah artikan. Dianggapnya saya mengatakan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Nabi Muhammad. Framing ya. Iya, framing dan Jadi sudah biasa nama-nama atau sifat-sifat Tuhan disematkan kepada. Masya Allah. Kayak misalnya Hizkia kan dari kata Hazak ya, artinya apa? Allah yang perkasa gitu. Tapi bukan berarti Hizkia itu Tuhan. Tapi mereka mengartikan ketika saya mengatakan lebih pantas itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan bahwa Zuma ini sudah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad. Kan lucu. Sementara yang mereka anggap di dalam Yesaya 96 itu adalah Yesus yang manusia. Dan fakta Yesaya 96 harus dibaca dari nomor 1, 2, 3. Betul. Supaya paham bahwa yang dimaksud di situ siapa. Karena di situ orang-orang di situ menginginkan adanya raja yang sama seperti Gedeon, yang bisa kemudian membangkitkan kejayaan Israel. Nah, itulah raja yang disebut Hizkia. Pada saat saya menuliskan atau menyampaikan data itu, Hizkia sudah ada, sudah lahir, bayi dia. Makanya disebut bukan raja damai, prince, pangeran. Kenapa? Karena bapaknya masih jadi raja. Mereka salah artikan. Udahlah teman-teman Kristen, kalian tidak akan pernah bisa menang. Kenapa? Kami paham, kami ngerti, kami belajar. Bukan kami seperti kalian hanya manggut-manggut di gereja, enggak. Saya habiskan waktu, buku-buku saya banyak, saya beli, saya belanja buku, dan saya pelajari untuk menyelamatkan kalian. Agar dipahami itu. Cuma kami Silakan, selalu yang lain. memutar balikan Apa yang kuputar? dan cocok lagi. Apa lagi tuh? Contoh. Nah, ya itu Yesus kenapa tiba-tiba jadi Hizkia dan ini Yosef make itu Utslim ya?
Beliau yang punya kitab. Beliau orang Yahudi. Nah, kalau Yudaisme itu tidak mengakui Yesus sebagai penebus ya? Enggak. Memang penebus Israel itu dalam konteks Yesaya itu Hashem. Hasem. Iya. Memang. Makanya kita lihat, bisa dibukakan saudara, kita lihat siapa yang disebut pangeran kedamaian, bukan raja damai ya, karena kalau raja damai itu Melech Shalom. Coba Evita sebentar, aku kasih tahu sama kamu nih, bahwa tidak ada satupun Yesus di dalam seluruh kitab orang Yahudi. Pernah ditulis nama Yesus, dan tidak pernah ada nubuatan Yesus dalam kitab para nabi-nabi Memang Israel. dalam PL, memang Yesus hanya dinubuatkan dan belum muncul. Yesus hanya Dalam tokoh PL. dari Roma Yunani. Jujur aja. Tapi waktu itu Aki bilang yang menubuatannya dalam perjanjian baru itu tentang apa tuh yang imam siapa? Kayafas apa itu? Iya. Aki bilang Iya. dia nubuatannya di kitab perjanjian baru. Pas itu Iya. sebenarnya Iya. kalau di situ. Harus mati demi untuk membebaskan bangsa Israel dari perampasan hak Memang dalam orang-orang PL. Roma. Memang dalam PL yang jadi juru selamat itu adalah Bapak di sorga yang bernama YHWH. Karena Bukan Yesus. Bapak di sorga itu sumber keselamatan dan melaksanakan keselamatan itu di dalam diri Yesus Ayatnya di mana Yang- dalam sini? yang Dalam menjadi kitab. korban tebusan untuk menebus Wah, manusia Mas Solang memang parah, dari parah. kematian kekal Parah. menjadi kebangkitan, dan yang membangkitkan itu Yesus nanti. Siapa yang memberikan contoh penebusan dosa itu pakai darah manusia? Dewa Molok. Itu ada di dulu, saya udah catat, tunggu ya. Ya. Sementara kita tahu bahwa korban itu dalam imamat 1 ayat berapa itu, Akhi? 2. Sayangnya tidak tertulis darah manusia itu. Hewan ternak lu di situ disebut. Iya, apalagi darah Yesus mereka Tuhan. Yesus mereka identikkan dengan hewan ternak. Allahu Akbar. Kalau nggak salah Yohanes 1 nomor 29 deh. Inilah domba, inilah anak domba Theos yang akan menyelamatkan dosa dunia. Yang ditunjuk di situ Yesus. Waduh, benar-benar lah. Pernah nggak di dalam catatan atau filsuf-filsuf Islam menyamakan Allah itu dengan kayak gembala atau apa gitu, kayak yang sesuai dengan antropomorfisme manusia? Di dalam Islam enggak, Ahi, karena ditakutkan terjadi seperti yang ada di Yudaism dan di Kristen. Adanya sekelompok dari Yahudi itu yang menganggap bahwa Esra itu adalah anak Elohim. Sama Yesus itu adalah anak Elohim. Maka Tuhan tidak mau lagi menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Padahal Tuhan di dalam Al-Quran, Tuhan mengatakan ini ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Di mana ayatnya? Ketemu Evita? ayatnya. Itu Imamat 17 ayat 11. Mati dia. Itu mengenai darah yang bisa menebus dosa. Iya, darahnya Ya darah Allah. apa itu? Artinya, darah yang bisa menebus dosa karena nyawa makhluk ada Iya. di dalam darahnya. Betul, darah Dan apa itu? aku telah memberikan darah itu kepadamu Akhi, di masuk, atas Akhi. mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Nah itu, jadi Iya. sudah jelas bahwa Darah apa ada. yang dimaksud? Karena kalau darah hewan tidak bisa menebus nyawa manusia yang Perintah yang dulunya Tuhannya, hidup kekal. perintah Dan Tuhannya hidup mengatakan kekal darah itu hewan. telah hilang karena pelanggaran dari Adam. Nah, itu fitnah semua tuh. Itu fitnah semua tuh. Fitnah apa? Fitnah. Di mana Tuhan mengatakan Itu bahwa kan memang suka cocok lagi dan memutarbalikkan. nah, sekarang Aku tolong tidak tunjukkan. fitnah, aku
mengikuti Di mana Alkitab. dalilnya? Ih, Di mana Mama, 17 dalilnya? ayat 11. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalil. Hah? Dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu mana? Selain dari doktrin Paulus. Itu bukan doktrin Paulus. Lah itu doktrin Paulus Roma 5:12. Manusia itu kan, kenapa manusia bisa Lah enggak, saya minta menderita dan dalil. mati? Kalau tidak ada dalil berarti kau memfitnah. Kalau kau memfitnah Adam tanpa dalil berarti kau itu keturunan setan, keturunan iblis. Karena di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunan setan dan keturunan Adam itu dia bermusuhan. Nah, kalau dia memfitnah Adam tanpa ada data dalil, berarti orang ini memusuhi Adam. Yang menjadi musuh Adam itu hanya iblis dan keturunannya, berarti kau keturunan iblis. Bagaimana Akhi Billy? Saja itu bilang dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Akhi Billy, Jadi kenapa bagaimana Akhi Billy? baik Terkait dalam dengan kandungan? Kejadian 3:15 itu, betul gak bahwa keturunan perempuan dan keturunan iblis akan diadakan permusuhan? Iya, betul, permusuhan. Nah, berarti yang memusuhi Adam itu keturunan apa? Turunan si ular tua. Nah, ini Kristen, kenapa kamu itu memfitnah Adam? Kenapa? Kenapa kau memfitnah Adam? Hah? Kan memfitnah, memang Adam dan Hawa itu melanggar perintah Terus Allah. kenapa kamu mengatakan dia mewariskan dosa? Sehingga keturunannya terimbas, Di mana Jangan tadi? direvisi. menderita Direvisi. dan mati. Terimbas. Mewariskan dosa tadi kau bilang. Mana di mana dalilnya? Ada mewariskan dosa di mana Menderita dan dalil? mati. Dalil. Gini, kamu akan menderita dan mati nggak? Saya tanya. Iya, itu Semua Adam. manusia akan menderita Itu dan Adam, mati. itu Adam, itu Salah Adam. apa manusia? Itu Adam, mesti begitu? bukan Itu manusia. karena dia Yang lain, terimbas bukan. dari Dengarkan. Kejadian 1 nomor 28, Adam keturunannya laki dan perempuan diberkati Tuhan. Kejadian 5 nomor 2, Amin. Adam keturunannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terus mana dalilmu? Keturunan Adam itu dikutuk, mana dalilmu? Weh, keturunan Kalau iblis. menderita dan mati itu bukannya kutuk. Mana dalilnya Adam dikutuk? Menderita dan mati itu berkat. Mana dalilnya Adam dikutuk? Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam menyesali perbuatannya, lalu bertobat dan Allah menerima tobatnya. Itu kan karena kitabmu itu selalu memutarbalikan Alkitab. saya Ada minta di Alkitab pun Semuanya Adam tidak juga dikutuk. diputarbalikan. Di Alkitab pun Beda. Adam tidak dikutuk. Mana dalilnya? Adam mewarisi dosa kepada keturunan itu dalilnya mana? Kalian kan diajarkannya memang terbalik dan kalian berkeras dengan ajaran yang terbalik. Hei, saya minta dalil. Hei, Itu di Alkitab udah dilihat. mana dalilnya Kalau Adam manusia mewariskan dosa? itu, coba lihat Kejadian 3. Kejadian 3 mah? 3 itu adalah kutuk. Yang Kan dikutuk di situ Kejadian siapa? 3 Yang ayat dikutuk 17. siapa? Yang dikutuk di Kejadian 3 siapa? Yang nomor 15 itu. Mana? Siapa yang tanah. Tanah dengan ular, iblis. Terus mana Adam dikutuk? Mana Adam dikutuk? Mana dalilnya Adam dikutuk? Kan Adam itu kan sudah diberitahu kalau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat dia akan mati. Kau itu keturunan iblis. Hanya ada dua. Kau itu manusia yang sedang kerasukan iblis, atau kau iblis menjelma manusia. Hanya iblis yang bermusuhan dengan Adam alaihissalam. Hanya iblis yang memfitnah Adam. Kalau kau tidak mampu menunjukkan data Tuhan mengutuk Adam mewariskan dosa, maka kau itu adalah iblis dalam rupa manusia. Dalam Al-Quran memang dikatakan, minal jinnati wan nas. Penyesat itu ada dari kelompok jin yang disebut setan, dan ada disebut kafir dari kelompok manusia. Kaulah itu. Kau tunjukkan kepada saya, sederhana bukan? Kalau kau bukan kerasukan iblis, kau itu iblis yang menjelma manusia. Padahal Mana dalilnya? Padahal dosanya banyakkan dia daripada Adam.
Adam cuma satu. Adam cuma satu. Kau semua makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Lebih banyak dosamu daripada Adam. Kau yang mewariskan dosa-dosa kepada keturunanmu, kau tuduh Adam, kuceluk. Kamu, karena perintah Tuhan. Yesus yang mengatakan, Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu kata Yesus. Paulus ke Efesus 5, Efesus 2 nomor 15 mengatakan bahwa dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya kemudian Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam dikutuk? Dalilnya itu ada di Kejadian, kisah-kisah antara Adam dan perintah Tuhan, di mana dia mana dalilnya? mengikuti perintah Tuhan. Pengikut penyembah Kristus, mana dalilnya? Baca Kejadian 3. Di mana di Kejadian 3 ada di situ tertulis Adam dikutuk di mana? Bentar. Silakan. Jadi kalau tidak ada, kita sepakat kau itu adalah iblis yang datang menjelma menjadi manusia. Atau manusia beneran tapi kerasukan iblis. Mana? Tunjukkan ke saya. Iblis betina. Mana? Coba. Kejadian 3. Di ayat berapa? 15, 17. Kalau dari 13, 14, 15 ini yang dikutuk ular. Ular. Ya, ayat 14, lalu bersama Tuhan kepada ular, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau. Nah, yang kita cari di mana ada kata terkutuklah engkau Adam, ada nggak? Mana? 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 Ayat 16 firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah engkau mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berai kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, kepada Adam itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padamu, maka terkutuklah. Siapa yang terkutuk? Tanah. Adamnya nggak ada loh. Mana? Terkutuklah tanah. Kalau kamu mendengarkan istrimu maka terkutuklah tanah. Tadi kan mana tadi? Ayo. Susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang. Jadi laki-laki sampai sekarang menafkahi anak istrinya dengan susah payah gitu. Jadi yang dikutuk bukan Adam, nggak ada kalimat di sini terkutuklah ular, ada, perempuan juga ada, tapi Adam tidak dikutuk. Yang perempuan juga tidak dikutuk, Ahi. Cuman tanah dan ular yang dikutuk. Adam dan istrinya nggak dikutuk. Nah sekarang dikatakan Yesus, istrinya akan mengandung ya, akan mengandung dengan sakit bersalin. Kita lihat sampai sekarang perempuan kalau lahir sakit gitu. Nah, lanjut. Yesus datang untuk menebus kutuk. Di situ tidak ada Adam dikutuk. Berarti ketika kemudian Yesus datang melepaskan kutuk, kutuk siapa yang kemudian dilepas? Iblis. Iblis. Gampang kok sebenarnya Bible ini bahasa Indonesia gampang kok, bener gampang sekali. Izin sedikit Bang Juma ya. Iya silakan. Sebenarnya kasus tentang Adam ini udah selesai, udah inkrah dalam pengadilan ini, udah selesai ini. Karena apa? Kalau kita teman-teman Kristen pandai membaca, ini sudah diadili ya. Pengadilannya itu dimulai ayat 9. Tetapi Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini kepada Adam, ayat 10. Ia menjawab,
Adam, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman-Nya, Elohim, siapakah yang memberitahu kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, ini disidang nih, Adam ini. Siapakah yang memberitahu kamu kepadamu bahwa engkau telanjang? Di situ. Lalu apa kata Adam? Di ayat 12. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nih pembelaan Adam. Ya kan, pembelaan Adam. Lalu Tuhan ini datang kepada perempuan itu, disidang lagi di si perempuan. Lalu apa katanya? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Oke, lolos. Kemudian ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Berjalan dengan perut. Terus. Artinya begini Bang, bahwa Adam ini udah disidang, lolos. Oke. Si perempuan itu sabar dulu, sabar sedikit lagi. Oke, lolos Adam. Kemudian disidang lagi di si perempuan, lolos lagi, dia bilang itulah ular itu yang memperdayakan. Artinya apa? Adam ini korban dari penipuan. Makanya Tuhan adil di sini. Orang yang ditipu dengan yang menipu, tentu yang dihukum adalah si penipu. Nah, makanya ular yang dikutuk, selesai urusan Adam. Makanya sampai sekarang ular yang dikutuk, karena dalam persidangan di dunia pun, penipu dengan yang menipu, korban tipuan dengan orang yang menipu, tentu yang menipu itu yang dihukum. Korban penipu ya enggak lah. Lolos Adam dengan Hawa, gampang kok ini. Ya, sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang datang membisikkan orang-orang Kristen mengatakan Adam yang dikutuk? Nah lo. Ayo. Iblis lah. Berarti tangan kanan iblis siapa? Kristen lah. Akhir kejar ayatnya di mana ada tertulis Adam dikutuk. Iya, di mana dalilnya Adam dikutuk sama Tuhan, mana? Sebenarnya ayat itu ya, ini menunjukkan keadilan Tuhan dalam menghakimi itu. Keadilan Tuhan ini diperlihatkan di sini. Tetapi Oten kan botol. Sudah dihakimi, sudah lolos, dihakimi oleh Oten. Berdosa katanya. Luar biasa ini. Ya, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 jawabannya itu tetap itu. Sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Ada nggak Adam di situ? Debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu berarti kutukan. Di mana? Berarti itu bukan berarti itu kesimpulan kamu. Kembali menjadi tanah. Itulah kutukannya. Ya, itu menurutmu. Mati. Itu menurutmu. Dengan kata lain itu mati. Manusia itu akan mati. Itu menurutmu. Bukan menurutku, lihat aja di ayat itu. Kau ini beragak pilon, nggak bisa. Ada nggak tulisan terkutuklah Adam gitu? Terkutuklah Adam oleh karena gitu, ada nggak tulisan gitu? Nah, kalau manusia kembali menjadi tanah kan berarti dia mati. Loh, Sebab engkau debu, engkau kembali menjadi debu kan berarti dia mati. Semua kalimat itu menandakan Adam dan keturunannya akan mati. Jadi Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk melepaskan kutuk itu. Iya. Yesus datang untuk menebus. Menebus berarti menghapus kutuk itu kan? Oke. Kalau kamu itu udah dikutuk mati, tahu-tahu bisa hidup lagi kan aneh.
Ya, sekarang ketika Yesus Itu datang, nggak ada nalarnya. Kalau misalnya udah berarti mati, Yesus datang, udah dikutuk mati terus toto bisa hidup lagi. berarti Yesus Harus ada datang penalarannya. untuk menghapuskan kutuk itu. Iya. Iya, karena Yesus yang akan membangkitkan orang Dengarkan mati. saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Lagi selamanya. Anda Mati mengatakan kau. Yesus datang. Kau maunya mati kekal. Oh, bicara sendiri dia. Ini bukan gereja, Mbak. Enggak, saya mau tanya. Kau ini mau Saya mati yang kekal? bertanya samamu. Tidak ada penebus kau. Anda mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa kutuk tersebut, betul? Yang menebus. Oke. Bukan mati Artinya kekal itu. bahwa ketika Yesus datang menebus dosa tersebut, kutuk tersebut, berarti manusia lepas dari kutuk tadi, betul? Manusia tetap mati. Karena Iya. vonis Allah itu mati harus mati. Emangnya main-main. Huhui. Lalu apa Emangnya fungsinya Yesus main-main. Allah datang? itu Allah Elohim dalam Apa Alkitab itu fungsinya kau pikir Yesus main-main. datang? Kalau Nih, sudah dikutuk Evita, mati, pasti Evita, mati. Evita, dengarkan saya, Evita. Kau baca Roma 8 nomor 10 bisa? Bisa kau baca Roma 8 nomor 10? Kau bacalah, soalnya Oke. tidak punya kitab Oke, bahasa oke. Indonesianya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi, kok bisa? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Katanya dia datang untuk nebus dosa. Tapi kenapa ketika ada Kristus di dalam kita, kita mati karena dosa? Menurut dalil Roma 8 nomor 10 ini, orang Kristen mati karena apa? Ya karena itu Kenapa? mewarisi kutukan. Iya. Terus Yesus Imbas ngapain datang dari mati di atas kutukan. salib? Apa yang ditebus? Kehidupan kekal yang telah hilang itu yang ditebus. Banyak cerita. Tadi Adam dipitnah. Gara-gara dia maka keturunannya mati. Berarti Yesus Memang datang menebus. kenyataannya Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Berarti Yesus datang menebus kemudian Kau kutuk itu. menyangkal terus. Tapi ternyata Kalau Kristen mati karena menjadi apa? debu dan menjadi tanah itu artinya Kristen mati karena apa? Jawab. karena terimbas. Kalian juga mati juga kan? Ya, Kan cuma kami kereta. tidak menganut ajaran tebus menebus, Tuyul. Berarti kau tidak ada penebus. Roma 8 nomor 10, Kristen mati karena apa? Roma 8 ayat 10. Ya karena itu terimbas dari kutukan mati. Lalu yang ditebus Yesus di salib apa? Hidup kekal yang telah hilang. Lah ini kalian mati karena dosa. Orang mati karena dosa masuk ke neraka atau ke surga? Itu akan mati dan ke kuburan. Pergi ke kuburan. Anjir ini. Kacau ini. Oh, Ten memang congor. Masalah generasi. Hancur perpuluhan, hancur, hancur. Hancur perpuluhan. Hancur perpuluhan, hancur. Hancur perpuluhan. Hancur. Ternyata Yesus sia-sia mati di atas salib. Kenapa sia-sia? Ternyata Kristen mati karena dosa. Orang Kristen mati karena dosa. Lalu pertanyaannya, orang yang mati karena dosa ke surga atau ke neraka? Apa jawabannya orang ini? Ular tua ini. Orang mati ke kuburan. Ini makanya jangan kau menyembah Kristus. Kau menyembah Kristus, kau menyembah dewanya Roma, menyembah dewanya Yunani, Athena. Akhirnya ujung-ujungnya ketahuan kan? Ketahuan ujung-ujungnya. Panjang lebar ngalur ngidul. Ketahuan ujung-ujungnya ternyata penyaliban itu cuma tidak ada menyesatkan gunanya. orang. Kenapa tidak ada gunanya penyaliban itu? Karena orang Kristen yang percaya kepada Yesus mati juga karena dosa.
karena dosa. Karena dosa kemana? Neraka. Maka pantaslah Yesus mengatakan kepada Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Oh my God, ternyata memang kalian diusir ke neraka. Paulus juga mengaku itu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh. Kata di situ bahasa Yunaninya di sana adalah soma, artinya tubuhmu. Tubuhmu memang mati karena dosa. Tidak ada fungsinya penebusan di atas salib, itu nggak ada. Ternyata Kristen percaya kepada penyaliban, percaya kepada darah Yesus, daging Yesus, tidak ada untungnya.